Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan cara membaca surat Al-Fatihah sesuai dengan standar bacaan bersanad. Dan pada hari ini kita telah sampai pada ayat terakhir, ya. Bagi yang menghitung Al-Fatihah bagi yang menghitung basmalah sebagai ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, yaitu ayat ke-7 yang berbunyi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena ayat ini cukup panjang dibandingkan dengan ayat-ayat sebelumnya, maka kita akan bahas pada pertemuan kali ini separuhnya, yaitu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Di mana ini bagi yang menghitung ayat pertama surat Al-Fatihah dari Alhamdulillahirabbil alamin, artinya tidak memasukkan basmalah sebagai ayat pertama, maka bacaan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim adalah satu ayat penuh, ya. Dan ayat berikutnya ada di ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Jadi kita akan bahas sampai alladzina an'amta 'alaihim, ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Pertama, ikhwas sekalian dan akhwat mungkin yang menyimak, huruf yang ada yang kita dapati adalah huruf shad, ya. Huruf shad ini termasuk huruf yang harus kita latih betul, ya. Karena ia punya sifat-sifat yang kuat, yang khusus, ya. Di antaranya sifat itbaq, ya, yaitu tertahannya suara di dalam mulut, di antara lidah dengan langit-langit atas, ya. The huruf shad. Dan dia juga punya sifat udara yang berdesis, ya, suara desis, ya. Suara yang berdesis yang terdengar ketika huruf shad diucapkan. So, ya, seperti sin, zai, ya, seperti huruf sin dan zai yang juga punya sifat suara yang berdesis atau dikenal dengan istilah as-safir. Nah, kita bisa melakukan pendekatan untuk bisa mengucapkan shad dengan tepat dari huruf sin terlebih dahulu, ya. Sa, si, su, as-sin, ya. Karena huruf shad dengan sin dan juga zai semuanya ada pada satu makhraj, satu tempat keluar, yaitu ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah bagian dalam dengan tanpa menempelkan ujung lidah ke gigi seri bawah bagian dalam, ya. Shad, zai, dan sin itu semuanya satu makhraj. Akan tetapi untuk huruf shad dengan sin dan zai, ya, hanya huruf shad yang punya sifat tebal, baik itu sifat isti'la atau mengangkatnya suara ke atas langit-langit mulut,
atau pun sifat itbaq, yaitu tertahannya suara antara lidah dengan langit-langit atas. Maka untuk membedakan ya dua huruf, yaitu sin dengan shad, ini dua huruf yang sangat dekat baik secara makhraj maupun beberapa sifatnya, ya sama-sama memiliki sifat sofir, suara yang berdesis. Ya. Sin dengan shad ini hanya dibedakan dengan sifat itbaq dan isti'la, atau hanya dibedakan dengan sifat tebal. Maka ketika kita mengucapkan sin ya dengan tipis, sa, si, su, apabila kita tebalkan suaranya maka akan menjadi huruf shad. Sa atau sin, kemudian kita tebalkan sa, so, sa, so, so. Ya. Tips bagaimana supaya bisa menebalkan suara ya adalah ya mengetahui definisi dari al-itbaq ya. Karena huruf shad termasuk di antara 4 huruf yang sifat tebalnya lebih daripada huruf-huruf tebal yang lain. Huruf shad, to, lo dengan bod itu punya sifat tebal yang lebih daripada huruf-huruf tebal yang lain, yaitu qaf, ghain, dan juga kha ya. Ya. Adapun untuk huruf tebal biasa, kita cukup mengarahkan suara ke atas tanpa perlu menahannya. Ko, contohnya ya, huruf qaf, afwan. Ko, ya. Suaranya diarahkan ke atas tanpa perlu menahan ko. Tapi ko. Ya. Beda dengan so, suara ditahan. So. Ya. Agar lebih jelas, kita perhatikan gambar berikut. Ya, dalam kitab Hilyatut Tilawati fi Tajwidil Quran karangan Dukturah Rihab Muhammad Mufid, ini kita bisa menemukan penjelasan berupa gambar, yaitu huruf qaf ya dengan kaf, bedanya adalah suara diarahkan ke atas ya, seperti ini. Kalau huruf kaf suara diarahkan ke bawah. Ko, ka, ko. Ya. Nah, ingat huruf qaf itu termasuk huruf yang tebalnya tidak punya tambahan. Ya. Jadi yang huruf yang tebalnya ada tambahan lagi, lebih tebal lagi adalah 4 huruf yang telah kita sebutkan tadi. Nah, adapun huruf yang 4 tadi yang punya tambahan sifat tebal, maka berbeda dengan qaf yang suara hanya diangkat ke atas saja. Huruf-huruf yang tebalnya lebih tadi suara ditahan. Seperti ini. Suara ditahan. Ya. Di sampingnya ini gambar untuk huruf qaf. Suara hanya perlu dikeataskan saja, diangkat ke atas tanpa ditahan di antara lidah dengan langit-langit atas. Ya. Ya. Apabila kita perhatikan lebih detail lagi, antara tengah lidah dengan langit-langit di atasnya membentuk semacam ruangan, ya, tempat ditahannya suara dan beresonansi di sana secara kuat. Jadi sehingga muncul suara tebal yang lebih, ya. Untuk huruf shad ya di dalam surat Al-Fatihah ini
akan terlihat juga tebalnya meskipun ia dalam kondisi berharokat kasroh, ya. So, sli, ya. Beda dengan huruf yang qaf tadi ya, yang ketebalannya lebih sedikit atau lebih di bawah daripada huruf shad. Maka huruf qaf ya, ketika dikasrohkan tidak akan ketara tebalnya atau tidak akan terdengar jelas. Kita ambil contoh yang kemarin kita baca, al-mustaqim, qim, ya, bukan al-mustaqim, qim, ya. Kita juga sempat mendapati para pembaca Al-Quran membacanya qim, ya, karena mengira sifat tebal itu semuanya begitu, ya. Padahal sifat tebal punya tingkatan, ya. Huruf-huruf tebal punya urutan. Jadi untuk huruf tertentu ya ada yang ketebalannya ketika kasroh khususnya tidak terlalu ketara, seperti qaf, ghain dengan kha, ya. Contohnya qi, ri dengan khi, qi, ri dengan khi, ya, seperti itu. Kembali lagi ke ayat pertama tadi, ke ayat ke-7, surah Al-Fatihah. Sli, kita baca sli, ya, sli. Jadi ada suara seperti tertahan, ya. Kasroh tetap jelas, tetap sempurna kita ucapkan, tapi kita ya tahan suaranya. Sli, ya, bagus. Langsung bener ya. Soalnya panjang ya tadi penjelasannya, teorinya secara detail. Ya. Kemudian ya, bagi yang sekali lagi seperti kemarin dijelaskan di ayat ke-6, bagi yang belum bisa membedakan huruf shad dengan sin, ya, belum yakin bahwa ia bisa mengucapkan huruf shad dengan sin dengan beda, ya, maka tidak mengapa ia mengucapkan sin, ya, di ayat ini, khusus ayat 6 dan 7 surat Al-Fatihah ini, ya, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak mengapa, karena beberapa qurra dalam beberapa riwayat bacaan huruf tersebut dibaca sin, ya, huruf shad di akhir Al-Fatihah ini dibaca sin, ya, dan artinya sama, sirat dengan sirat, ya, artinya sama. Maka itu bukan termasuk kesalahan yang fatal, ya, karena adanya riwayat mutawatir yang membacanya dengan sin, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu tipsnya bagi yang belum bisa membedakan dengan yakin, ya, bahwa ia bisa mengucapkan shad, ya, sin, ya, dengan berbeda, sli dengan si, ya, karena ada di antara pembahasan, ya, di kitab fikih tentang sahnya bacaan Al-Fatihah di dalam sholat, pada saat membahas kesalahan-kesalahan yang bisa membatalkan sholat, ya, termasuk diantaranya mengganti huruf, ya, dan yang cukup sulitnya, ya, yang cukup sulit adalah ketika, ya, membahas huruf shad, yang mencontohkan dengan huruf shad dengan sin ini di surat Al-Fatihah ini, ya. Kita bisa dapati ada ulama yang mencontohkan apabila, ya, shad dan sin dalam surat Al-Fatihah ini dibacanya
nggak jelas antara shad dengan sin, nah itu termasuk mengganti huruf. Ya, jadi bisa membatalkan sholat. Nah ini kalau kita mengambil pendapat itu, kita mengikuti penjelasan ulama di dalam hal ini seperti tadi, maka yang lebih aman baca dengan sin saja daripada dengan mau membaca dengan shad tapi malah jadi huruf di antara sin dengan shad. Nah, gitu. Sambil kita berlatih ya, latihan terus untuk membaca shad ya. Gitu. Lanjut ke huruf setelahnya ro. Siro, siro, ro. Ya, huruf ro ini huruf tebal ya, tapi bukan itbaq ya. Jadi suaranya hanya diarahkan ke atas seperti ko, ro, siro, siro. Ya. Selanjutnya huruf to ya. To seperti shad ya, suaranya tertahan di antara lidah dengan langit-langit atas. Sirata, to ya. Ya. Ada juga kesalahan dalam pengucapan to, yaitu menahan suara di tenggorokan ya, malah bukan di antara lidah dengan langit-langit tapi ditahannya di tenggorokan. Wo, karena ingin menebalkan huruf tersebut ya. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan atau menahan suara di tenggorokan po, tapi kita langsung lepas, di sininya tidak ada tekanan, di tenggorokan tidak ada tekanan. To, siratal ladzina. Kemudian huruf setelahnya huruf lam. Ini termasuk huruf lam yang dibaca tipis ya, karena bukan lam lafzul jalalah atau lafaz Allah yang diawali atau yang sebelumnya fathah atau dhammah. Ini lam tipis, jadi dibaca tipis. Hati-hati jangan sampai terbawa tebalnya huruf to sebelumnya. Tol, bukan tol ladzina, tapi siratal, ya, siratal ladzina. Ya, perhatikan siratal ladzina, alladzi, kemudian huruf zal dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ya, siratal ladzina, zi. Ya. Kelihatan bahwa lidahnya za menyentuh ujung gigi seri atas. Za, zi, zu. Ya. Siratal ladzina. Za, zina. Dan na, huruf nun ya, biasa dibaca dari ujung lidah dengan langit-langit atas, kemudian an'amta. Nah, di sini huruf hamzah ya, yang harus kita perjelas hamzahnya, yaitu dengan mengeluarkannya dari pangkal tenggorokan. Dengan hentakan, dengan sifat syiddah, kuat. Ya. Di kitab ini juga, kitab Doktorah Rihab, kita bisa lihat penjelasan gambar setiap sifat ya. Tadi kita lagi bahas sifat kuat, syiddah. Bagaimana sih gambarannya? Sifat syiddah tersebut. Ya. Sifat syiddah tersebut bagaimana gambarannya? Ya. Asyiddah. Ya. Gambarannya ya. Sayang sekali untuk huruf hamzah tidak dicontohkan ya, tidak digambarkan.
ini hanya contoh saja. Kemungkinan ini huruf qaf ya, ketika dibaca dengan syiddat antara qaf dengan kaf. Ya, seperti ini, ada hentakan. Ya. Ini yang ditandai dengan warna biru. Ya. Ka huruf kaf ini sepertinya karena suara mengalir ke bawah. Ya, tipis. Ka. Ya, begitu pula a dihentak. A. Nah, kemudian an. Ya, huruf nun hati-hati di sini sukun ya, nunnya sukun, jangan sampai terlepas sebelum mengucapkan huruf setelahnya. An'amta ya, atau memantul an'amta ya, jangan sampai seperti baca bunyi-bunyi yang tadi ya. Tapi dibacanya dengan ya tetap menempelkan ujung lidah ke langit-langit di atasnya. Nah, ketika keluar huruf setelahnya baru dilepas secara otomatis ya. An'a. Jadi bukan dilepas dulu an'amta baru ain keluar, tapi berbarengan ya. Keluar ain, nunnya lidahnya lepas. An'amta. Ya. Kemudian pembacaan ada tambahan gunnah. Bukan an'amta, bukan ya. Jadi kita baca an'amta ya, ya. Tidak dipanjangkan nunnya. An'amta. Baik. Kemudian setelah nun huruf ain. Nah, di sini hati-hati harus kita bedakan huruf ain dengan hamzah ya. Karena di sini posisi kedua huruf tersebut berdekatan, hanya dibatasi oleh huruf nun sukun ya. Jadi kita harus hati-hati pindah dari hamzah ke ain ya. An'a. Nah, kemudian hati-hati huruf ain bukan huruf tebal. Jadi jangan dibaca an'amta, tapi tipis. An'amta. Ya. Kemudian setelah huruf ain, huruf mim sukun yang dibaca izhar ya dengan jelas tanpa dipanjangkan gunnahnya. Bukan an'amta, tapi an'amta. Dan setelah mim ada huruf ta. Ti, tu. Huruf ta ini mempunyai sifat berhembusnya udara. Namun demikian, berhembusnya udara pada huruf ta atau huruf-huruf yang punya sifat sama, yaitu berhembusnya udara, jangan berlebihan ya. Bukan ca, ci, tu, tapi ta, ti, tu ya. Cukup mengandalkan udara yang berhembus akibat dilepaskannya dua tepi makhraj, yaitu ujung lidah dengan gusi, gigi seri atas. Ta, ketika diucapkan otomatis ada udaranya. Ta, jangan ditambahkan udara lagi dari dalam ya. Ta, atau ditambahkan huruf sin. Sa ya. Atau ditambahkan huruf c. Nah, ini terjadi ya. Ada yang banyak ca ya, seperti itu. Itu termasuk kurang tepat. Jadi kita juga harus membaca dengan sifat syiddah ya, kuat dalam huruf ta, dan juga sifat hams, yaitu menghembusnya udara. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Ya. An'amta.
kemudian setelahnya huruf ain, ya. Alaihim, alaihim. Ya. Huruf ain juga kita harus sering latih, ya. Supaya tidak tertukar dengan hamzah, ya. Atau terlalu dalam menahan suara. Alaihim. Tapi kita harus pas menyebutkannya. Alaihim. Kemudian huruf lam tipis, lai. Ada sifat layyin di situ antara fathah dengan ya, ketemu ya sukun harus smooth atau halus. Lai, bukan ali. Ya, fathahnya kurang jelas. Ali, harus jelas. Alai. Ya, baik. Alaihim, him. Ya, dari pangkal tenggorokan him. Ya. Jangan sampai tertukar dengan ha, alaihim, atau kho, alaihim, khim. Ya, alaihim. Bukan dibaca tebal, alaihim, him, tapi alaihim. Ya, baik. Coba kita baca satu kata dari kata yang pertama, sirata. Ya. Alladzina. An'amta. Ya. Alaihim. Ya, terakhirnya mim. An'amta alaihim. Ya. Hati-hati huruf ta tidak ditambahkan terlalu banyak, ya hembusannya. Sa, ya, seperti itu. Tapi cukup ta. An'amta. Ya. An'amta alaihim. Ya. Ya. Sampai situ, ya. An'amta alaihim. Ya. Alaihim tadi, ya. Kita langsung, ya, ke membaca ayat ini sampai alaihim bersama-sama, ya. Wahid, isnan, salasah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, hati-hati taknya tidak sa, tapi ta, tu. Sifatnya tetap kuat, ya, syiddah, kuat. Ta, tu. Sekali lagi, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Kita mulai baca dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya,
seperti itu. Kita fokus di makhraj dengan sifat ya. Jadi kita membacanya nggak pakai lagu gitu. Tapi kita fokus ke ya makhraj dengan sifat, yang mudah-mudahan supaya lebih fokus. Itu mungkin itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Saya cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.